setelah dilantik dan setelah pulang dari Bukit Tidar, mereka dalam melaksanakan tugasnya bingung. Karena apa? Satu, tidak ada landasan dasar hukum sebagai pegangan alat kontrol untuk melaksanakan program kerja yang dia canangkan. Yang kedua, kepastian hukum, kepastian hukum yang akan melindungi dia maupun program kerjanya dia juga tidak ada kejelasan. Kenapa itu? Satu, pedoman yang dipakai oleh mereka adalah landasan Undang-Undang Dasar 45 amandemen yang sudah gagal secara hukum. Ini buktinya terjadinya kemiskinan 20% dan tidak cerdasnya bangsa yang akhirnya pemilu tadi menjadi rusak tata kelola hukum baik secara konstitusional maupun dalam perjalanan hukum di masyarakat. Yang kedua, saat disumpah Prabowo menjadi presiden, Prabowo tidak pernah menentukan undang-undang dasar mana sebagai landasan berpijaknya kabinet dia dalam melaksanakan pemerintahan di dalam pemerintahan pada saat ini di periode 2024-2029. Nah, dengan adanya ketidakpastian hukum tadi, maka muncullah program-program mercusuar yang sebetulnya banyak yang tidak masuk akal. Nah, contohnya Pak? Contoh program perumahan, ya, program perumahan yang program tadi yang secara notable, secara itu juga program perumahan yang mercusuar yang sempat diketawain di DPR. Satu. Yang kedua, ya, program makan gratis. Nah, ini makan gratis ini menurut Pak Gomez sendiri sebenarnya sudah ada buktinya. Bukan, karena makan gratis tadi tidak ada anggaran yang siap untuk melaksanakan makan gratis. Mau diambil dari mana? Yang ketiga, ya, tentang mengatasi hukum. Mengatasi hukum, bagaimana mengatasi korupsi, bagaimana mengatasi mafia hukum, terutama dalam judi online. Nah, ini terbukti terjadinya penangkap pembongkaran terhadap mafia hukum dilakukan oleh pejabat di lingkungan Menkomdigi yang menyebabkan kerugian negara. Itu kontrolnya enggak, kerugian negara, judi online jalan, nggak bisa terkontrol. Kalau tadi itu harus bisa kontrol. Nggak akan mungkin terjadinya orang berani melakukan judi online saat ini karena nggak ada kontrolnya, karena hukum nggak ada kontrolnya, karena hukum udah nggak ada landas mana, kan 2/5 nggak jadi dasar. Kalau dasar dasar nggak berani mereka. Seharusnya seperti apa sih Pak? Harusnya ya satu, dengan kembali dasar 45 semua punya pegangan pasal 1 ayat 3 Undang Dasar, pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 akan jadi pegangan para menteri maupun pelaksana kebijakan bahwa negara berdasarkan hukum dan dia akan bertindak hukum. Karena tidak ada dasar hukumnya, tidak menggunakan dasar 45, maka ya saya garis bawahi gampang nggak menentukan sikap hukum. Ragu-ragu gitu Pak ya? Ragu-ragu, ini main salah-salah. Itu satu. Kedua, dalam proses penanganan kasus Lembong, masa kebijakan dijadikan dasar tindak pidana, jadikan delik. Jadi termasuknya agak ngawur atau bagaimana? Ya ngawur dong. Kalau memang dia mau betul, ya pasal 1 ayat 2 dan 3 harus jadi pedoman. Negara hukum jadi tertinggi. Nah, bagaimana melihat itu hukum tertinggi? Lihat dari 45. Apa yang dilihat? Satu,
nilai-nilai apa ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keadilan itu harus menjadi pertimbangan kebijakan setiap program menteri-menteri kabinet Prabowo atau badan-badan negara yang ada di kabinet Prabowo. Kalau sekarang kan semuanya juga jadi polemik. Contoh, Menteri HAM meminta 40 triliun dasarnya 20 triliun. Apa dasar 20 triliun? Kebijakan apa? Bagaimana fungsi HAM tadi dalam kebijakan kehidupan rakyat? Apa benar kehidupan rakyat itu perlu 20 triliun? Jadi sinergi antara menteri, kebijakan, dan dasar tujuan negara kita merdeka nggak nyambung sama program. Tapi merdeka tapi bingung Pak ya? Bukan, jadi gini. Jadi kemerdekaan tadi sudah keluar jalur. Di luar jalur, dan harapan menjadikan negara bangsa Indonesia sejahtera dan cerdas itu jauh dari jalur. Karena apa? Undang-Undang Dasar 45 tidak menjadi dasar pegangan pemerintahan Prabowo Subianto. Nah, jalan keluarnya kembalikan segera. Dan itu menjadikan merek kabinet Zakan Prabowo yang melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 17 Agustus tahun 1945. Oke Pak.